Sistem koordinat itu ada dua jenis, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Untuk kalian siswa SMP ataupun MTS kelas 8 yang akan kalian pelajari pada semester 1 ini adalah koordinat kartesius. Sedangkan koordinat kutub akan kalian temui pada materi matematika wajib di tingkat selanjutnya, yaitu di SLTA atau sederajat. Baiklah, apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius merupakan dua garis atau sumbu yang saling tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Kedua sumbu harus terletak pada satu bidang. Sumbu horizontal atau yang mendatar dinamakan sumbu X, disebut dengan absis. Sedangkan sumbu vertikal atau yang tegak dinamakan sumbu Y, disebut dengan ordinat. Materi pertama yaitu kita akan belajar memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, di sini Ibu berikan sebuah bidang koordinat kartesius yang berisikan beberapa titik. Kalian bisa amati ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi, kita akan menentukan jarak masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan menentukan koordinat titik-titik tersebut. Oke, di sini untuk titik pertama yaitu titik A. Kita menentukan jaraknya terlebih dahulu ya. Jarak titik A terhadap sumbu X, ini sumbu X yang mendatar. Sumbu A ke sumbu X. Nah, kalau sumbu X dan sumbu Y sudah terisi skala seperti ini, kita dengan gampang saja menyebutkan, oh titik A ini jaraknya adalah 6 satuan. Ya kan? Ini, A setinggi ini. Berarti jaraknya 6 satuan. Kalaupun tidak ada skalanya ini, kita bisa hitung dari titik A ke sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A ini memiliki jarak 6 satuan ke sumbu X. Lalu berapa jaraknya ke sumbu Y? Nah, ini sumbu Y yang tadi Ibu katakan vertikal atau tegak. Ini sumbu Y. Jaraknya berapa? Nah, kalau dari sini kita bisa aja ambil lurus sini, yaitu jaraknya 2, sama ini, sepanjang ini. Kalau tidak ada angkanya atau skalanya, bisa kita hitung saja. Titik A ke sumbu Y, yaitu 1, 2. Oke, jadi jarak titik A ke sumbu X itu 6 satuan, jarak titik A ke sumbu Y yaitu 2 satuan. Lalu bagaimana menentukan titik koordinatnya? Titik koordinat itu pasangan X dengan Y. Posisinya dari sumbu X dengan sumbu Y. Kalau kita lihat di sini, karena pasangannya X, Y, maka X dulu yang kita baca. 1, 2. Ini. X-nya sebanyak 2, lalu Y-nya yang tegak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2,6. Jadi titik A ini koordinatnya 2,6. Atau kalau kita lihat, kalau ada skala seperti ini, jadi titik potong antara vertikal dan horizontalnya, seperti ini ya. Nah, ini 2,6. Lalu kita cobakan lagi, misalnya titik D. Berapa jarak titik D ke sumbu X? Nah, ini kita lihat sini, titik D ke sumbu X, yaitu 6. Bisa kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa dilihat saja dari sumbu Y-nya. Ya, jadi jaraknya terhadap sumbu X adalah 6. Lalu, jaraknya ke sumbu Y, nah ini sumbu Y segini nih.
Berapa ini? Sama ini, yaitu 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak titik D ke sumbu Y sebanyak 5 satuan. Jadi kalau untuk jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Semua bernilai positif jarak ya. Oke, jadi kita simpulkan seperti ini. Untuk titik D, koordinat titik D, kita lihat pasangan X dengan Y. X-nya negatif 5, Y-nya 6. Maka D dikatakan negatif 5,6. Lalu kita cobakan lagi untuk titik E. Berapa jaraknya ke sumbu X? Ini, sepanjang ini. Sama ya, seperti ini. Nah, yaitu 3 satuan. Jaraknya ke sumbu Y, segini. Sama dengan ini. Yaitu 3 satuan. Untuk titik koordinat X, kita lihat sumbu X-nya di sini, negatif 3. Lalu sumbu Y-nya di sini, negatif 3. Maka titik E adalah negatif 3, negatif 3. Satu lagi kita cobakan untuk titik H, jaraknya terhadap sumbu X, nah sepanjang ini, yaitu 6 satuan. Lalu titik H, jaraknya terhadap sumbu Y sepanjang ini, sama seperti ini, itu 3 satuan. Lalu berapa koordinat titik H? Seperti tadi, kita dulukan absis atau sumbu X-nya di sini 3, lalu ke sumbu Y-nya yaitu negatif 6. Berarti H itu adalah 3, negatif 6.